segala akal. Itulah yang melihara hal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mantap, sekolah minggu lebih kuat suaranya. Sudah lulus COVID itu. Mari kita lihat tema kita. Rap mahita madok tema tai 2, 3 ya. Yang menjadi kuat dalam Yesus yang terambil dari Efesus 6 ayat 10. Secara lengkapnya ayat 10 dari pasal 6 Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Dalam bahasa Batak dikatakan dukonni gabito guma rohamuna di bagasan Tuhani doho di bagasan hagugoonna na tugwi. Demikian firman Tuhan. Be strong, I may see, with Jesus. Menjadi kuat dalam Yesus. Efesus pasal 6 ayat 11. Ayo dibacakan 2, 3 ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sampai 20 ya, ayat 14, 2, 3 ya. Oke, sangat isi maju. Tadi waktu setelah prosesi, apa yang terjadi? Prosesi kemudian apa yang diucapkan pertama di sini? Yang salib tadi apa kata-katanya? Salib adalah tanda kasih Tuhan Allah ke dunia untuk menebus dosa kita. Manis. Kemudian yang kedua, anak ini dan ujian non. Baik, yang kedua apa tadi? Apa? Oke, baik, saya tahu soal kitab itu kemudian nanti. Alkitab adalah firman Tuhan, firman Tuhan Allah. Dengan Alkitab kita mengenal Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Oke, kenapa jadi loko-loko? Karena ada cerita samping. Oke, lanjut yang ketiga. Agenda adalah liturgi gereja. Dengan agenda kita memuji nama Tuhan dan memanjatkan doa-doa kehadapannya. Dengan demikian peribadahan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, bunga altar. Bunga adalah tanda puji-pujian bagi Allah yang melambangkan bahwa setiap makhluk hidup ikut serta dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, berfoto-foto. Oh iya, gitu ya. Cocok kali sama itu ini. Wah, cocok ya. Lanjut. Lilin adalah tanda cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Hendaknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam terang itu. Berikutnya, Air adalah tanda kesucian. Allah mengharapkan kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Sebagaimana Dia kudus, hendaknya setiap orang yang percaya kepadanya juga hidup dalam kekudusan. udah berapa dari dirimu aman?
Ketujuh. Oke. Orang ini orang berjalan temannya. Ono. Lihatlah ayat 14. Mari kita baca 2-3 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Bagaimana supaya kuat di dalam Tuhan menurut ayat 14 2-3 ya. Jadi berdirilah tegap. Ngapain katanya? Berikat pinggang. Kenapa? Iya, jadi sudah kita semuanya Laposo Gulung AKBP pertemuan deh. Pertemuan aja. Oke, pertemuan aja ini ikon yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran, dan bukan berikat pinggangkan kepalsuan dan ketidakbenaran. Untuk membayangkan ini, kalau kita tonton film Tuhan Yesus yang ada tentara Romawi, ada spesial ikat pinggangnya. Maka sekarang khotbah kita yang kalian pilih temanya ini, be strong in Jesus. Yang pertama tadi harus apa katanya? Berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa katanya berikat pinggangkan? Sono. Jadi karena mereka hampir-hampir pakai rok kan, bayang kalau tentara Romawi, tentara pria. Jadi kekuatan dari roknya itu penutup bagian bawah ada pada ikat pinggang. Jadi ikat pinggang songonima, unang maila ho inang, unang tarila. Sambil pikir-pikirkan tadi apa kata Paniroi kita tentang tugas kita, hubungannya dengan Android dan ke-Googlean serta ke-YouTubean ya. Yang kedua tadi supaya kuat dalam Tuhan ada baju zirah. Baju zirah ima siapu sinulibai ya, dari besi kan begini ya. Mampu mempergunakan perisai iman nanya jarko perguru melua di sekolah minggu setiap minggu, dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 15 2-3 ya. Maka kalau diliturgikan kasut, artinya adalah supaya rajin memberitakan firman Tuhan. Iman ya. Kasut itu tahu apa? Kasut itu bahasa Indonesia zaman kuno doi. Kasut adalah sepatu, ya. Sepatu perang itu bisa juga sandal dari kulit kayak sandal Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kerelaan kita memberitakan Injil. Jadi Laposo Gulung pun remaja pun tugas mulu ya, supaya kuat di dalam Tuhan. Apa yang mau kau katakan sama dongan-donganmu itu tentang Injil? Mulai kayak di Jahaho, tu sudah doli-doli. Anak guru mulai dong Androidmu, kurang lo disi film tentang cerita Alkitab. Banyak juga khotbah-khotbah yang bentuknya penilaian Alkitab atau mempelajari dasar-dasar Alkitab sampai lanjutan. Jahat-jahat hamu ya. Apa yang mau kau saksikan sama orang lain, aku sorong di somi. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mampu mempergunakan perisai iman nanya jarko perguru melua di sekolah minggu setiap minggu, dan dari tontonan-tontonan tentang firman Tuhan ima perisaimu. Ayat 17, mari kita baca 2-3 ya. Yaitu firman Allah. Sudah? Ketopong keselamatan molosonari juga di bahasa Indonesia zaman now, dan terimalah helm keselamatan. Sudah, helm do ketopong dah. Jadi kalau bentuk itu ini dari besi, kemudian di sininya besi juga, di sininya juga besi, sampai ke sininya ke lehernya itu. Ya, dari kamu pilih-pilih ini. Inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai simbol dari perlengkapan peperangan nama Tuhan, ya. Jadi fungsi dari ikat pinggang tadi selain mengencangkan, mengamankan, adalah untuk tempat sangkutan dari pedang. Marlaku do pedang yang tumpul. Bahasa pakai pedang kita zamannya do. Maka roh yang dianugerahkan Allah Tuhanmu sudah daposon
mau dilihat debata pedor roh na itu kita dicurahkannya ala di ujung dan apa natalon ala yang molo so di asaho doi amanina tumpul mai molo roh na asim yang kudaho apa kiomu pedang roh. Jadi roh itu dilambangkan doho pedang asa bohado asa di asa dan terimalah ketopong keselamatan ina keselamatan ala nang dibayas kita siap dosa nungga mati Yesus umokopita. Itulah yang kita baca di Minggu 25 Desember dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dia telah katartos membersihkan kita dari dosa-dosa, bukan menebus dibuat. Artinya nungga yes kita unang beula berdosa. Terimalah ketopong keselamatan unang lomo-lomo ni jauh mabe mangat tukiho dia tu simbolis peho dan terasa be ala helm siap bus dan pedang roh. Ahli lo ke pedang roh firman Allah. Jadi mau dilihat di bawah itu pedang roh, tetapi kau tidak masuk ke atmosfer firman Allah tumpul mai. Ingat ya, pedang roh yaitu apa? Itu makanan dari dulu. Kalau di Turki itu ada kata menguji. Pernah kalian dengar kata menguji? Menguji itu bukan hanya sekedar latihan untuk liturgi, tapi menguji kemampuannya menghafal liturginya asal kok disok. Ya, karena pedang roh kita adalah apa? Bukan dari stainless, bukan dari kayu yang runcing, tapi dari mana? Ayo kita baca 17, 2, 3 ya. Dan pedang roh yaitu sudah maka dong udah kamanannya. Jadi mulodong akhirnya liturgi muna tentang apapun itu hafal ya, supaya nanti kau pergi dari sini karena pedang roh untuk melawan sude yang mengganggu iman kita ilubana. Mari kita hafalkan sebentar. Efesus pasal 6 ayat 10 akhirnya 2, 3 ya. Dua Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 10, 2, 3 ya. Akhirnya, Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya 2, 3 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, 2, 3 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dari awal, 2, 3 ya. Efesus maka untuk menjadi kuat di dalam Tuhan sesuai dengan pasal 6 ayat 10 sampai 20 ada 6 tools atau alat yang harus dimiliki. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kemudian kasut bertanda kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat perisai iman, yaitu perisai karena imanmu. Kemudian ketopong keselamatan yang dari Allah kita. Kemudian pedang roh yang merupakan anak ini liturgiku nemu dan firman Allah. Efesus 6 ayat 10, 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya oke, bahwa kekuatan itu bukan karena jagomu dan alani dan usaha kok, tetapi karena apa? Ayat B-nya apa katanya? Mari kita baca B dari ayat 10 setelah koma, yaitu 2, 3 ya. Sudah? Mana katanya? Di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, 2, 3 ya. Berarti sebelum kita hafalkan ya, ada kekuatan di luar kuasa dari Yesus. Unang pakai 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10, 2, 3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya sudah di dalam. Jadi dinamis katanya kekuatan, dinamis di dewata, ya.
kekuatan Allah yang bekerja pada dirimu ketika pedang roh, yaitu firman Tuhan yang diberikan kepadamu diasah. Diasah artinya kalau pisau makin diasah adalah makin tipis. Ya aduh. Mau dalam diasah hobi soy dan tipis kan menengah. Apa? Alai molo pedang roh nasian debata makin diasah makin tebal. Sudah tebal tetapi bisa menusuk si body smith, ya, karena lawan kita bukan hanya orang lain, ya. Oke, sekali lagi parpuri ini jadi kawan asalong pun terjadi Efesus, karena ini tema dari dalam usul bulung dong, ya kan kita. Dan mau lihat tema itu dibata, puji Tuhan kalian mampu memilih ini. Tema kita lengkapnya adalah Efesus 6:2-3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ulang jauh, tadi yang kita mau lihat. Udah, akhirnya ayat kon, dan bisa naik ayat 10 titik. Akhirnya koma, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, koma. Di dalam dirinya. Ulang sekali lagi, sagogoni gogonya. Siapa? Sagogoni. Oke, Efesus 2:3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di bahasa Inggris, finally, ini ada akhirnya hendaklah kamu cari naik atau beri gogona. Ulang, ada lebih terkena akhirnya amin. Semua jawaban semua. Ulang, Efesus 2:3 ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahasa Inggrisnya disebutkan with diganti dengan in. 2-3 ya. Be strong in Jesus. Sudah? Ketika kita katakan be strong in Jesus, itu kekuatannya adalah karena koma yang terakhir itu. Apa koma yang terakhir 10? Sama-sama mengucapkan 3 ya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.